Oke, mata kuliah pemrograman komputer lanjut ya, hari ini saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terus selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Islam, gitu. Terus, semoga puasanya lancar gitu, nanti sampai, selesai di bulan Ramadan dan dapat bertemu lagi di bulan Ramadan yang berikutnya. Terus kemudian hari ini kita akan kuliah meneruskan materi yang saya jelaskan kemarin. Kalau kemarin itu ada yang namanya praktikal ya, praktikal penggunaan dari Tkinter itu sebenarnya hal dasar itu. Lebih lanjutnya sebenarnya teman-teman nanti akan dikenalkan library yang lebih intermediate lagi, namanya Qt gitu. Qt Designer itu nanti teman-teman, perlu, itu lebih mudah lagi kalau kita buat desain nanti tinggal drag and drop saja. Itu lebih dimudahkan untuk struktur dari, desainernya itu mau seperti apa, itu lebih dimudahkan di situ. Terus kemudian, hari ini kita belajar mengenai numerical Python. Apa itu numerical Python, itu saya akan share terlebih dahulu. Oke. Jadi di dalam Python itu ada yang namanya numerical Python atau NumPy atau numeric Python. Nah, pembelajaran untuk saat ini, itu nanti ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Share saya kelihatan ya, share screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, tujuannya kenapa kok kita belajar numerical Python, itu nanti, pertama kita harus paham dulu konsep dari penggunaan numerical Python. Nah, dasarnya itu apa tuh kok kita harus menggunakan numerical Python? Kenapa kok kita harus menggunakan NumPy? Jadi numerical Python itu sama ya, itu sebenarnya, kaitannya kalau disingkat menjadi NumPy. Nanti kalau teman-teman kok, ada library yang namanya NumPy itu jangan kemudian bingung, itu adalah library numerical Python. Kemudian yang kedua, paham perbedaan antara NumPy array dengan array data structure list. Kemarin kita sudah belajar mengenai list. Jadi saat, untuk di bahasa pemrograman Python itu ada yang namanya list kemarin ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain, bahasa pemrograman C, Java, ataupun yang lain, itu ada yang namanya array. Nah, kalau di dalam Python ada yang namanya data structure. Itu sama. Array itu adalah kumpulan data. List itu juga kumpulan data. Data structure itu juga kumpulan data. Jadi kalau semisal kok, orang lain atau orang yang sering menggunakan bahasa pemrograman di luar Python itu menyebut, kumpulan data dengan nama array, itu berarti, itu adalah hampir sama dengan, data structure. Itu juga kumpulan data. Bentuknya apa, kalau di Python ada yang namanya list ya itu. Kalau di bahasa pemrograman lain lebih mendekati list itu. Jadi, bukan lebih mendekati ke ke dictionary ya, tapi ke list kalau array itu. Jadi bentuknya hampir sama seperti list kalau array itu, kalau di bahasa pemrograman lain, di C ataupun di, Java kayak gitu. Kemudian dapat melakukan implementasi beberapa fungsi dalam NumPy. Itu karena di dalam NumPy itu tersedia beberapa fungsi yang langsung bisa kita gunakan gitu. Untuk apa? Untuk memudahkan operasi, secara numerikal gitu, operasi angka itu. Nah, itu nanti apa saja, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian, ini seperti yang saya jelaskan tadi, NumPy itu adalah library yang umum digunakan untuk scientific computing ya. Jadi yang digunakan untuk scientific computing gitu. NumPy tersebut digunakan pada bahasa pemrograman Python. Banyak fungsionalitas yang disediakan oleh NumPy. Salah satunya adalah penyediaan multidimensional array object dan fungsionalitas secara pengolahan array. Jadi, eee, saat ini kan teman-teman saya kira waktu SMA sering juga dikenalkan apa yang disebut, multidimensional atau multidimensi lah, apa ya, kalau di matematika itu apa saya agak lupa tuh. Jadi ada, itu loh, eee, N kali N itu loh, apa namanya, struktur dari format angka itu loh.
yang ada dimensinya itu loh. Saya agak lupa itu nama. Yang jelas ada itu loh, ada angka-angka terus kemudian ada dimensinya gitu ya. Semisal 2 kali 2 kayak gitu loh. 1 kali 2 kayak gitu loh. Itu. Kalau di nah seperti ini loh. Kalau dulu tuh ada yang namanya ini apa, aduh seperti ini. Ada yang kurung kurawal kemudian di sini ada 1, 2 dan sebagainya itu loh. Apa namanya? Saya agak lupa itu. Majemuk ya kok majemuk. Apa tuh ya? Matriks. Matriks. Nah, itu ya Allah, matriks namanya. Jadi ada matrik ya. Nah, itu. Nah, di sini itu nanti kita kenal apa namanya, atau dalam penggunaan NaMPI ini kita bisa menggunakan, matrik yang multidimensi itu tadi. Nah, itu bagaimana caranya nanti kita akan mencoba melakukan implementasi ya secara ya detail lah satu persatu. Jadi keunggulan NaMPI di sini itu nanti untuk operasi, matriks ya. Nah, ini matriks ya, ada matriks di sini tuh, Pak. Nih, list pattern merupakan data struktur yang dapat menyimpan beberapa bentuk tipe data dimulai dari string, integer, float, dan sebagainya. NaMPI juga sama, itu nanti dapat digunakan untuk menyimpan beberapa tipe data tersebut. Akan tetapi ya, ada perbedaan NaMPI dan list. Gitu. Nah, kalau NaMPI apa perbedaannya nih? Kalau list apa? Gitu. Kita bisa lihat di contoh 1 dan contoh 2. Di sini ada perkalian matriks pada list ya. Yang pertama ada A dan B. Nah, ini ada matriks A dan B. Kalau kita ingin mengalihkan, kalau ini bentuknya list ya ini ya. Nah, matriknya bentuknya list nih. Ini juga list nih. 1, 2, 3, 4, 5 atau deret angka lah ini. Ada deret angka 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, ini B. Kemudian C gitu. Yang ingin kita kalikan, saya tuh pengen mengalihkan 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Jadi A saya kalikan B gitu. Kemudian nantinya akan saya simpan dalam list baru ya, yaitu list C. Jadi di sini ada C, kemudian definisi matriks kosong atau list kosong. Kalau menggunakan list, itu saya harus menggunakan logika perulangan nih, untuk mengalihkan masing-masing dari angka tersebut. Dan saya kalikan sesuai indeksnya masing-masing gitu, karena kan saya pengen ini kali ini kali ini kali ini ya. Berarti untuk mengambil data dari list A, list B, ini saya perlu tahu indeksnya. Nah, itu bisa tahu sayanya gimana caranya. Saya akan mencari len, nah, menggunakan len, mencari len, menggunakan len. Fungsi di dalam Python itu len A. Len itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengetahui panjang sebuah deret atau sebuah list ya. Kalau len A kayak gini berarti di sini dia akan mengetahui ada, oh ternyata ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti len A itu diketahui panjang A itu adalah 5. Range kemudian, dulu kita pernah belajar range ya itu ya. Apabila range 5 itu seperti apa, range 0,5, range 0,5,1, itu gimana caranya itu. Kalau ini kan saya tidak mendefinisikan start-nya ya, hanya ada stop-nya. Jadi range 5 itu. Kalau range 5 kan otomatis gini ya, saya tak coba buat ini. Nah, ini sorry. Saya udah buat seperti ini. Sama itu. Kemudian saya mau mencoba untuk melakukan checking, biar teman-teman nggak penasaran, nggak bingung. Len A ini, kita coba ya, print. Python. Oh iya, kalau teman-teman menggunakan Anaconda ataupun Python interpreter itu usahakan kalau eksekusi ada Python di depannya ya, jangan kemudian nama filenya langsung, tapi harus ada Python di depannya. Python terus nama filenya apa. Nah ini, 5 ya ini ya. 5 ini dihasilkan dari mana? 5 ini dihasilkan dari print len A.
A itu dari sini. Kemudian saya coba ganti untuk range. Nah, ini saya tambahkan range di sini. Berarti hasil A itu saya range-kan ya. Saya eksekusi, saya simpan dulu, kemudian saya eksekusi. Nah, range 0,5 seperti itu. Range 0,5. Ini 5, ini 0,5. Kemarin kan kita belajar start, stop, dan step ya itu. Nah, ini kan secara otomatis range ini range 5 itu kan sama ya dengan range 0,5. Cuma tidak saya definisikan secara langsung start-nya itu. Jadi Python itu langsung mengenali range 0,5. Berarti nanti ini for i in range 0,5 isinya di sini tuh. Nah, bisa dipahami ya. Itu dikarenakan ini range len A itu adalah range 0,5. Kemudian untuk yang ini, ya. Nah ini A, ada I di sini. A ini kan ini, list ini, variabel ini. Kemudian I itu adalah indeks ke berapa tuh. Nah, kalau 0,5 seperti ini kan kita bisa tahu ya, berarti kalau ada range 0,5 itu kalau misal kita konversikan dalam list, itu nanti akan ada data deret-nya dari 0, 1, 2, 3, 4 itu ya. Nah, sama, berarti nanti I itu nanti bisa diisi oleh angka 0, 1, 2, 3, 4, sampai N-1 ya dulu ya, pas waktu awal-awal kita belajar itu ya. Sampai N-1. Berarti kalau 5 berarti nanti berhenti sampai 4 deh. Berarti C yang pertama 0, A0, B0, A0 itu 1, kalikan B0 itu 1, berarti hasilnya ketemunya 1. Kemudian A1, B1 itu 2, ini 2. Kita kalikan ketemunya nanti 4. Begitu seterusnya. A2, B2 itu nanti kita kalikan ketemunya 9. Nah, kemudian B3 atau A3, B3 ketemunya 16. A4, B4 itu nanti ketemunya 25, seperti itu. Hasil dari perkalian itu nanti saya simpan ke dalam list C. Berarti harus menggunakan append. Setiap hasil sudah ada perkalian itu. Jadi semisal tadi ya 1 kali 1 itu 1, langsung saya simpan ke C. Saya append-kan, append-kan ke C. 2 kali 2, 4, itu saya masukkan dalam C. Terus seperti itu. 3 kali 3, 9, saya masukkan dalam C. Gitu. Nah, terus kemudian saya cek nih, C-nya hasilnya berapa. Saya print-kan. Di sini. Baris 8. Nah, 1, 4, 9, 16, 25. Ya, seperti itu ya. Sama berarti dengan prediksi kita tadi. Ini adalah perkalian matriks pada list atau menggunakan list. Kalau kita menggunakan list, nanti kita secara manual atau secara konvensional untuk penghitungan perkalian seperti ini. Jadi menggunakan looping, kemudian diambil satu-satu dikalikan. Perbedaannya kalau nanti teman-teman menggunakan NumPy gimana? Nah, ini adalah penggunaan NumPy. Ini adalah penggunaan NumPy. Dengan syarat NumPy itu adalah library, maka kita harus melakukan importing. Baris nomor 1, import NumPy as NP, itu berarti NumPy itu saya aliaskan menjadi NP. Biar nanti saya kalau mengetik tidak terlalu panjang NumPy seperti itu terus ini. Karena sudah saya aliaskan di sini jadi NP atau saya ubah namanya menjadi NP, berarti kalau untuk pemanggilan NumPy itu saya bisa menggunakan NP seperti ini. NP.array, berarti ini adalah NumPy dengan kumpulan data ya. NP.array ini juga adalah NumPy dengan kumpulan data. A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa saya tadi kok bilang hampir sama? Karena struktur formatnya hampir sama nih. Ini. Cuma kalau di dalam NumPy dia dikemas dalam array ini, dalam kurung buka kurung tutup ini. Hampir sama, ini juga list kayak gini. Ini juga list tapi dikemas dalam kurung buka kurung tutup.
Itu ya. Ini juga sama. Berarti ini nanti adalah matriks dalam NaMP, ini juga matriks dalam NaMP. A dan B. Untuk mengalihkannya gimana? Kalau kita ingin mengalihkan per masing-masing indeks kayak gini, gitu. Kalau dalam NaMP tinggal seperti ini. C sama dengan A kali B itu sudah selesai. Tidak perlu kita menggunakan logika kondisional, logika perulangan seperti ini. Jadi lebih dimudahkan, lebih simpel. C A kali B. Nah, langsung nanti ketemunya seperti ini. Python NaMP 1 dimension. Nah, sama. Hasilnya 1, 4, 9, 16, 25. Tanpa kita menggunakan perulangan itu tadi, ternyata bisa seperti ini hasilnya. Jadi kita lebih dimudahkan. Jadi teman-teman paham ya cara penggunaan atau perbedaan dari penggunaan NaMP dengan penggunaan list tadi ya. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada atau tidak? Cukup jelas? Halo? Solo jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Kemudian kita ke selanjutnya nih. Nah, di dalam NaMP itu tentunya ada fungsi-fungsi yang wajib kita ketahui ya. Kalau kita sudah melakukan import NaMP seperti ini kan kita bisa menggunakan fungsinya. Yang pertama ada array. Array tadi kita sudah belajar ya. Nah, array. Maaf, ini array. Oke, ini juga array. Kalau seperti ini, itu kira-kira teman-teman apakah sudah paham matriks 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi itu sudah paham? Atau yang teman-teman ketahui apa tuh dimensi itu? Nah, bagaimana sesuatu bisa dikatakan 1 dimensi, bagaimana sesuatu bisa dikatakan 2 dimensi, bagaimana sesuatu bisa dikatakan 3 dimensi? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira seperti apa? Sudut pandang, Pak. Sudut pandang. Contohnya, yang 1 dimensi itu apa? Kira-kira. Kemudian yang 2 dimensi itu apa? Yang 3 dimensi itu apa? Apa kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Mungkin yang 1 dimensi, Pak, bukannya kalau misalnya terdiri dari 1 baris dan 1 kolom ya, Pak? 1 baris 1 kolom. Yang 2 dimensi berarti? Berarti 2 baris 2 kolom ya gitu nggak sih? Oke, terus kemudian yang 3 dimensi. Kalau yang 3 dimensi apa? Oke, kalau 1 tadi kan yang pertama asumsi ya, asumsi kita 1 dimensi berarti 1 baris 1 kolom. Kalau yang 2 baris yang 2 dimensi itu ada 2 lebih dari seperti itu ya. Ada lebih dari 1 baris, ada lebih dari 2 kolom gitu. Terus kemudian yang 3 dimensi kira-kira seperti apa terusan kalau seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Nah, oh ini ternyata ada seperti ini. Itu ada 0, 1, 2, 3. Ini ada 1, 2, 3. Kalau menurut Maths is Fun gitu atau websitenya Maths is Fun, itu 0 dimensi itu adalah titik, 1 itu seperti ini garis, 2 itu seperti ini ada dimensinya, 2 kali 2, 3 kali 2 dan sebagainya.
Nah, untuk yang 3 dimensi ternyata ada kedalaman ya, atau sudut pandangnya kelihatan. Dari depan, tampak samping, tampak ke belakang itu kelihatannya. Gitu. Itu sama ternyata ini juga. Satu dimensi itu seperti garis. Nah, kemudian yang 2 dimensi itu ada ada apa namanya? Ini ada sisi yang sekiranya 2. Nah, ini misal 2 kali 2, 3 kali 2 kayak gitu. Kalau yang 3 dimensi ada 3. Selain ini dan ini tuh ada ke belakang kayak gitu. Nah, itu atau kedalaman lah. Jadi seperti itu. Jadi matriks 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi sudah diketahui ya. Oke, berarti kita tadi asumsi benar ya. Nah, asumsi kita kalau nanti teman-teman menggunakan apa namanya array, nah itu array yang sekiranya atau teman-teman membuat list itu seperti ini. Nah, ini kita bisa menyebutnya ya. Kalau di dalam Python itu bisa disebut 1 dimensi. Nah, ini adalah array 1 dimensi atau matriks 1 dimensi. Berarti A dan B ini adalah matriks atau array 1 dimensi ya itu ya. Nah, jangan lupa. Jadi kalau nanti kalau saya ngomong matriks 1 dimensi berarti nanti adalah array seperti ini. Ini adalah matriks 1 dimensi. Terus bagaimana nanti disebut matriks 2 dimensi itu? Matriks 2 dimensi itu nanti berarti ada baris di bawahnya ya. Jadi tidak cuma seperti ini. Jadi ada baris di bawahnya. Contohnya ini ya saya buat. Nah ini kemudian ini kemudian ada lagi 1, 2, 3, oke. 4, 5, 6 sampai 6 aja biar bisa kelihatan. Nah ini. Tadi kita katakan gini ya. Ini adalah 1 dimensi. Berarti kalau yang di sini ini adalah 1 dimensi, ini adalah 1 dimensi. Karena ada gabungan 1 dimensi itu sudah melebihi 1 ya. Jadi ada beberapa di sini ada 1 dimensi ada 2 nih. Tadi di sini 1 dimensi kita katakan adalah matriks 1 dimensi. Kemudian di sini ada matriks 1 dimensi, ada matriks 1 dimensi. Kita gabungkan matriks itu. Nah, kemudian menjadi apa? Menjadi 2 dimensi. Nah, ini. Ini adalah matriks yang B itu adalah matriks dengan 2 dimensi. Kita bisa tahu di sini nih. Nah, ini. Nah, ini terluar nih, kotakan yang paling luar nih. Dia mengapit matriks-matriks dengan 1 dimensi. Berarti kalau misalnya ada matriks-matriks 1 dimensi, kita kemas dalam sebuah array lagi, itu berarti adalah nanti menjadi 2 dimensi. Begitu seterusnya nanti. Kalau ada matriks 2 dimensi, dikemas dengan kotak seperti ini lagi, itu berarti nanti otomatis kalau digabungkan menjadi matriks 3 dimensi. Begitu seterusnya lagi nih, nanti kalau misalnya ada matriks dengan 3 dimensi, dikemas ke dalam satu array lagi. Jadi ada array dalam array ya, digabungkan jadi array itu tadi, itu nanti menjadi matriks 4 dimensi. Kalau semisal ada matriks 3 dimensi, kemudian digabungkan itu nanti menjadi matriks 4 dimensi itu. Begitu seterusnya sampai nanti kelipatannya. Di sini tadi ini adalah matriks 1 dimensi. Ini matriks 1 dimensi, matriks 1 dimensi. Saya gabungkan menjadi matriks 2 dimensi. Berarti yang B itu adalah 2 dimensi. Kemudian yang C, saya pengen coba nih. Matriks 3 dimensi. Caranya gimana? Biar enak itu saya ngasih keterangan seperti ini aja. Nah, ini biar enggak bingung. Nih. Kelihatan ya? Kelihatan tuh? Kelihatan, Pak. Teman-teman lihat angka-angka kayak gini bingung atau enggak kira-kira? Enggak ya, bisa diketahui ya. A itu adalah matriks 1 dimensi, B itu adalah matriks dengan 2 dimensi, C itu adalah matriks dengan 3 dimensi. Terus
Bagaimana cara kita mengetahui? Nah, itu, bagaimana cara kita mengetahui? Kita bisa mengetahui atau melakukan checking dengan fungsi yang sudah disediakan oleh NumPy. Tinggal NP, tinggal A, NumPy apa? Matrik yang satu dimensi kan di sini dimasukkan dalam variabel A ya. Berarti A shape. Gitu. Kita coba cek ya. Ada nama filenya apa tadi? NumPy M1D. Oke, salah. Ini berarti hanya ada seperti ini. Tidak ada berapa kali berapa, 5 kali berapa itu enggak ada. Atau 5,5, 5,3 enggak ada. Berarti hanya ada 5, berarti satu dimensi ya. Perbedaannya kalau misal yang B, coba kita printkan, kita save-kan 2,3. Otomatis kalau 2,3 kan ini 2 kali 3 ya, berarti di sini ada matrik gitu. Matrik seperti itu. Ada 1, 2. Coba kita cek B. Kemudian di sini 2. Aduh. Oh, kok 2? Ini 1. Clear dulu. Oke. Ada 456. Berarti 456 ini adalah baris yang kedua ya. Baris yang kedua. Oke, berarti itu tadi kalau bisa shape gini. Nah, 2, 3 ini. Berarti 2 ini adalah Y-nya, 3 ini adalah X-nya. Bisa dipahami? 2 itu Y-nya, 3 itu adalah X-nya. Jadi yang ini 1, 2, 3 ini adalah baris dengan tumpuan paling di atas. Ini tumpuan di bawahnya. Kalau di dalam matriks, kalau kita lihat itu seperti ini. Nah, ini loh. Ini. Seperti itu. Jadi ini adalah tumpuan yang atas, ini tumpuan yang bawah. Itu matriksnya seperti itu. Formatnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini 2, ini 3. Y-nya 2, X-nya 3. Berarti kalau saya pengen mengambil nilai 6, ada yang tahu kira-kira nanti gimana caranya? Kalau tadi kan B, untuk bisa mengambil seluruh dari di sini kan, saya bisa menggunakan angka 1 ya, karena indeks akan dimulai dari 0. Kalau yang indeks ke 0 itu nanti akan mengambil ini, indeks yang ke 1 akan mengambil nilai yang di sini. B1, berarti saya akan mengambil 4, 5, 6. Saya coba ini. Nah, 4, 5, 6 nih. Kalau saya ingin mengambil angka 6, berarti kira-kira penulisan di sini gimana? 1, kemudian 6 ini ada berada indeks ke berapa? 2. Kedua. Oke. Coba kita eksekusi. Betul ya, jadi seperti itu. Nah, itu udah paham ya berarti ya. Ada yang ingin bertanya kira-kira di matriks 2 dimensi ini? Jadi di sini kalau kita menggunakan matriks 2 dimensi itu nanti indeksnya ada 2. Nah, kalau digunakan untuk mengambil satu buah value itu nanti ada 2 indeks. Ini adalah indeks yang ke Y-nya, ini yang ke X-nya. Halo? Bagaimana, Mas? Halo? Ada yang ditanyakan? Mas Akbar apa tadi? Atau di chat kok anu? Oh enggak. Putus-putus Mas suaranya. Oke, enggak ada ya? Mungkin
Heeh. Gimana Mas Randy? Mungkin kepencet tadi ya, Pak. Oh, kepencet. Oke. Cukup jelas ya berarti ya mengenai matriks 2 dimensi ya. Oke, terus kemudian kita mencoba memahami matriks 3 dimensi. Saya ulangi lagi. Kalau kita tadi bertemu dengan matriks 1 dimensi, kemudian digabungkan ya ini ada 1 dimensi, ada 1 dimensi, digabungkan dengan koma ini loh. Nah, pembatasnya dengan koma ini. Ini adalah nanti menjadi matriks 2 dimensi itu. Kaitannya dengan ini, kurung kotaknya ini ada lagi di luar ini. Yang mengapit matriks 1 dimensi tadi. 2 matriks 1 dimensi digabungkan. Nah, itu nanti menjadi 2 dimensi. Kemudian ada lagi nih di sini. Ada matriks 1 dimensi, matriks 1 dimensi, matriks 1 dimensi, saya gabungkan dalam kotak ini. Nah, ini. Berarti ini adalah matriks dengan 2 dimensi ya, karena saya sudah gabungkan dengan ini. Sama nih, ada juga matriks 1 dimensi, matriks 1 dimensi, matriks 1 dimensi, saya gabungkan lagi nih, ada kotak ini. Berarti ini adalah matriks 2 dimensi. Sama, ya ini juga berarti. Ini adalah matriks 2 dimensi. Kemudian ada 3 matriks 2 dimensi, saya gabungkan menjadi 1. Nah, di luar ini. Nah, ini ada kotak ini. Kotak ini. Berarti ini adalah nanti menjadi matriks 3 dimensi ya. Oke, kita coba cek nih. Kalau yang tadi yang B kita save hasilnya 2,3, kalau yang C itu gimana caranya? Oke. Nah, ini. 5 itu yang ini, 1 yang A. 2,3 itu yang B. Yang C itu 3, 3, 3. Berarti 3 kali 3 kali 3. Dimensinya ada 3 kali 3 kali 3. Berarti ini adalah Y-nya 3. Itu. Oke, saya ulangi lagi, Y-nya 3. Kemudian X-nya 3. Kemudian Z-nya 3. Kedalamannya 3. Jadi kalau ibarat kita imajinasikan ke dalam kubus, nah itu seperti ini. Ininya 3, Y-nya 3, X-nya 3, Z-nya 3. Itu. Kedalamannya. Jadi kalau teman-teman ibarat Rubik lah, Rubik. Rubik. Nah, seperti ini. Ibarat Rubik itu. Jadi seperti ini tadi. Jadi sininya A3, ininya 3, ininya 3. Jadi masing-masing ini adalah angkanya ini tadi. Ada 0, kemudian 1, 2, kayak gitu. Cuma formatnya gini. Nah, kalau kita menggunakan matriks 3 dimensi nampi ini bukan penulisannya kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu ke bawah sini bukan ya itu. Jadi saya buat gini aja. Oh ini aja saya kemudian saya open. Jadi seperti ini toh. Oke, saya akan tulis-tulis bisa menggunakan ini. Note. Tadi ada di sini ada berarti ada warnanya apa ya? Biar kelihatan hijau aja. Warnanya hijau. Di sini ada 0. Enggak kelihatan kali hijau ya. Hitam boh ya. Yo merah aja. Ada 0. Nah, ini 0. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, terus kemudian di sini ada 1. Kemudian tadi 1. Aduh. Nah, di sini ada 2. Sama. Berarti
Ini juga sama ya. Di sini tuh ada 0. Ya ini 0 itu miliknya yang itu, karena ini bentuknya kan kotak ya tadi ya. 0, berarti kalau ini 0 ya berarti ini 0. Ini juga ya, ini 1 berarti. Kemudian yang ini juga sama, ini 2. Nah, ini seperti ini. Nah, ini 3 dimensi strukturnya seperti itu. Jadi 0 ini ya ini dia miliknya sendiri. Maksudnya ini dalam satu kesatuan kotaknya itu loh. Ini yang ke 0, ini 1, ini 2. Terus kemudian ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu di mana Pak posisinya? Berarti dia ada di belakangnya. Saya biar lebih enak tuh nanti buat ini coba. Ini nggak bisa digeser lagi. Pas di tengah ya tadi. Nah, tadi seperti ini. Berarti ini yang harus saya ke sini. Saya kecilkan. Biar kelihatan gimana. Nah, ini kayak gini. 012 itu ada di sini, 012 di depan. Ibaratnya yang putih ini yang depan ya, kalau kita lihat kotaan itu. Terus kemudian 345. 345 ada di mana nih? 345 itu ada di sini. 3. Ini 3, terus kemudian 4. 4, terus kemudian 5. Nah, seperti ini. Kemudian 678 di mana? Di belakangnya lagi. 6. Oke, 6. Kemudian 7. Oke, terus kemudian 8. Nah, seperti itu ya. Ada 8-nya kok nggak bisa diambil. Nggak bisa diedit lagi ternyata kalau sudah diketik. Undo aja. Berarti tadi 2 itu tadi. Ini adalah 2. Karena kotaannya kan seperti ini ya. Ini kan seperti ini, kubus itu bentuknya. Nah, kemudian ini adalah 5. Ini adalah 8. Ya, seperti ini ya. Ini adalah kotaknya jadi 1 dengan ini, 8 jadi 1 dengan ini. Kemudian 9, 10. Nah, itu 9, 10 di sini. Kita kasih warna merah lagi. 9. Nah, ini 9. Nah, kemudian ini adalah 10. Kemudian ini adalah 11. Terus berarti ini adalah 11. Ini adalah 11. Karena jadi 1 ya, ini miliknya ini. Nah, 11. Ini berapa? Ini ke belakangnya ternyata. Berarti di belakang 9 ini, di tumpukan yang dalam, itu ada 12, 13, 14. Berarti di sini ada berapa? Di sini ada berapa kira-kira? 13, Pak. 14. 14, betul, 14. Ini ada 14. Terus belakangnya 14 ada? 17. Oke, 17 betul berarti. 14, ini 17 ya. Oke, seperti itu.
Nah, oke. Terus kemudian ini ada 18. 18. Ini ada 19. Kemudian ada 20 di sini. Oke. Ini tadi berarti di sini ada 20. Oke, terus kemudian di sini ada berapa? 23. 23. Oke, paham. 23. Kemudian yang terakhir ada 26. Seperti ini. Nah, ini paham ya? Nah, pemahamannya seperti ini tuh. Ini mendingan saya screen capture dulu biar besok kalau penjelasan ke depannya lebih enak. Ini adalah matriks 3 dimensi. Kalau di dalam NAMPI itu strukturnya seperti ini. Teman-teman jangan sampai terkecoh. Kalau misal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ada di sini jangan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini bentuknya berdiri, jangan kemudian teman-teman itu anggapannya juga berdiri. Seperti ini itu nanti tumpukan ternyata. Jadi yang 18, 19, 20 ini ada tumpukan di bawah. Isinya ya seperti ini kotaknya itu. Ini yang ada tumpukan di paling depan, di belakangnya. Yang ini, yang ini 9, 10 sampai 17 ini, ini tumpukan kedua. Dan 9, 10, 11 itu ada yang di paling depan. 12, 13 di belakangnya, 15, 16, 17 di belakangnya juga. Nah, baru yang ini itu tumpukan paling atas. 0, 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi teman-teman jangan terkecoh kalau semisal kok ini kok formatnya berdiri, kemudian di sini harus berdiri. Enggak. Ini formatnya berdiri, kemudian sebenarnya di sini adalah bentuknya itu secara tumpukan seperti ini dalam NAMPI itu. Jadi seperti itu, jangan sampai terkecoh. Oke, bisa dipahami ya? Halo? Ada yang ingin bertanya atau masih bingung? Halo? Cukup jelas? Cukup jelas? Ada yang ingin bertanya kira-kira? Yang lain? Mas, oh ini ada, oh iya, di chat ya. Diulang Pak di bagian matrik 2, waduh. 17. Oke, yang tadi. Matrik 2 itu ya ini, matrik 2 itu yang ini. Nah, ini 2 dimensi. Yang tadi. Gimana ya, matrik 3 dimensi sudah jelas semuanya, ada yang belum jelas. Mbak Putri gimana? Mbak Putri Aprilivi. Mbak Putri Aprilivi Fadiah, sudah paham atau belum kira-kira pemahaman matrik? Bapak. Sudah ya. Mas Riko Adi. Mas Stevenson Sigalingging, gimana Mas? Paham, Pak. Mbak Selviani, Iya, Pak. paham enggak kira-kira? 3 dimensinya, matrik 3 dimensi. Sudah paham ya? Sudah atau belum kira-kira? Iya, Pak. Oke, sudah paham ya? Ya itu. Oke. Jadi seperti itu ada seperti ini adalah tumpukan ya. Teman-teman jangan sampai bingung lagi. Oke, kalau sudah paham berarti ini saya clear. Saya clear all metering biar nggak mengganggu. Oke ya. Nah, ini. Nah, kita kembali ke sini. Kita sudah paham tadi ya.
Seenaknya saya load lagi nih biar nggak desktop. Tadi sudah kita screenshot ini. Nah, ini. Nah, ini udah kita screenshot ini tadi. Nah. Oke, terus kemudian ini adalah matriks 3 dimensi. Terus kemudian ini adalah Y, ini adalah X, kemudian ini adalah Z. Nah, kalau saya pengen mengambil angka 14, itu ada yang tahu? Nah itu. Ini tumpukan yang pertama, yang ke-0 itu dimulai dari yang atas ya. Berarti 14 ini ada tumpukan yang keberapa? Bukan ke 1, Pak. Oke, benar. Indeks dimulai dari 0 ya. Karena ini di tumpukan kedua berarti 1. Terus kemudian saya pengen mengambil Y-nya ini. Nah, ini. Tadi tumpukan 1, oke, sudah dapat ya ini. Berarti ini sampai sini. Nah, kita bisa mengambil ini. Terus kemudian agar bisa mengambil 14 ini terus apa lagi? 6. Kok 6? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kok 5? 2 enggak, Pak? Kan yang Indeks cuma sampai 2 loh. Indeks cuma sampai 2 enggak, Pak? Hah? 2. 2. Oke. 2, Pak. Berarti kita harus tahu cari posisi di sini dulu ya, deret ini dulu ya. Jadi tadi kan kita sudah bisa mengambil 1 ini, itu berarti yang tumpukan yang sini ya. Kok ini tumpukan sini. Oke. Kemudian kita pengen mengambil yang hanya bagian sini ya itu. Ya, itu berarti 2 ya. Itu karena ini 0, 1, 2 kayak gitu. Nah, terus untuk mengambil 14-nya itu berarti berapa ini? 1 bukan, Pak? 1, iya. Dari 0, 1, 2 indeksnya. 0, 1, 2. Coba kita save dulu. Kita eksekusi. Kok 16? 16 itu ada di mana tuh? Ini ya. 16 itu ada di belakang sendiri. Oh, bukan 0, 1, 2. Ini 1 udah benar, kemudian itu oh maaf bukan 2 ini. Ini ke 1 ya. Eh, 14, 13 itu yang sini. 1, 2. Nah, ternyata seperti ini. 1, 1, 2. Biar nggak bingung gini ya, saya ambil dulu. C1. C1 itu yang mana? Apakah nanti yang 9, 10, 11 itu? Oke. Set. Betul ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kayak gitu. Pengen mengambil yang 14. C1 kemudian tadi 1 gini ya. 12, 13, 14. Oke. Berarti kalau pengen mengambil 14-nya itu 2. Nah, ini 14 ini. Saya dulu biar nggak bingung kan. Nah, 14 seperti ini. Berarti kalau kita tadi seperti ini, 1, oke 1, kemudian 1 lagi, oh berarti indeks dari sini ya tadi ya. 0, ini ya dari sini depan sini, 0, 1 itu. Tadi kan kita dimulai dari anu ya, dari X dulu ya, Y dulu gitu. Berarti ini 1, tadi kan 1 udah sini ya, 1, kemudian 1 di sini lagi itu. Nah, terus kemudian 2-nya itu ternyata dari sini. Nah, 0, 1, 2, berarti 14 di sini. Seperti itu. Jadi gini, oke, kita C1 ini ya, kita cari. Oke, C1, kemudian C1 itu seperti apa? Oke, 9, 10, 11. Oke.
Di belakangnya ada 12, 13, 14. Oke ya, dekat 11 ada 14. Oke. 17 seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita C0 tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu. Sama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Kalau C2 18, 19, 20 seperti itu. Jadi seperti ini formatnya ya. Ini kalau kita formatkan itu bertumpuk seperti ini sebenarnya. Nah, bertumpuk ini. Cuma gini, apa namanya, cara formatnya itu yang tadinya berdiri kayak gini kemudian ditidurkan gitu. 9 itu ditidurkan, 01 itu ditidurkan. Yang dari bawah dulu aja. 18, 19, 20 ditidurkan. Tek kayak gitu. Kemudian ada seperti ini ya belakangnya itu. 0, 1, 2 9, 10, 11 saat tidurkan tek, nanti berarti belakangnya ada seperti ini. 0, 1, 2 saat tidurkan tek, nanti belakangnya ada 3, 4, 5 sampai 6, 7, 8 kayak gitu. Tapi kalau untuk pengambilan data, nah itu nanti gimana itu? Kita harus cek dulu nih. Ternyata, nah untuk pengambilan data seperti ini dia apa namanya? Kalau diambil satu-satu loh, itu nanti akan seperti ini nih. Ini 2 dimensi isinya seperti ini. Berdiri lagi nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau pengen ambil 5 berarti ya nanti C0 lah itu. Kemudian di situ ada apa namanya? Baris ke 1. Kemudian kolomnya ke berapa nih? 0, 1, 2 ya. Nah, ini harusnya nanti 5. Nah, seperti itu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Jadi kita tahu di sini nih. Ini kalau kita ambil 0 ya, 0 dulu. Kita tahu 0 itu nanti menghasilkan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau pengen mengambil apa namanya nilai hanya satu angka, berarti kita langsung di sini ngomonginnya ini baris kolom langsung. Baris keberapa, kolom yang keberapa. Enaknya seperti itu sih secara kasarannya. Kalau 8 ya berarti nanti tinggal nambahin aja ya di sini ya. C0 kemudian terus keberapa ini? Baris keberapa? 8 itu. 2. 2, Pak. Ya, betul. Kemudian kolomnya ke? Kolom kedua. Oke, kedua. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sudah paham ya berarti ya? Insyaallah paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak kira-kira? Cukup? Kalau tidak ada, materi kita sampai sini saja dulu. Kalau ada, silahkan bertanya. Mau tanya apa? Saya persilahkan. Oh iya, Pak, izin tanya. Hmm? Kalau tadi yang di list kan dia perkalian antara yang A sama yang B itu nanti dikali satu-satu ya Pak indeksnya. Iya. Nah kalau yang di array ini apakah bisa kita mengalihkan yang 1 dimensi dengan 2 dimensi Pak? 1 dimensi dengan 2 dimensi. Berarti tahu bisa atau enggaknya gimana? Berarti harus kita coba itu ya. Coba aja A dikalikan B ya. Bisa enggak nih? Coba. Kalau lebih broadcast together with shape 5 print A kali B itu ternyata kok nggak bisa ya di sini. Nah ini operan kalau lebih broadcast value error A kali B tadi sama ya caranya. Aduh tadi gimana tuh 6 one dimension. Oh, coba cari lagi di Google ada atau enggak ya? Kok nggak bisa sih? Saya cari apakah bisa nanti. Nampi one dimension
Array perkalian itu apa toh? Saya kok agak lupa. Cross apa bahasa Inggrisnya perkalian itu apa? Bisa dipakai dot aja, Pak. Hah? Dot aja langsung tanda dot, Pak. Two dimension. Kalau ada multiply ya atau multiply itu kan? Saya kok agak lupa. Multiply. Mengalihkan. Multiplication array one dimension. Ini A kali B. Ini penjelasannya tadi. A seperti itu kali. Oh ya, kalau ini langsung ya, nggak ada array kali array. Oh, ini dimensinya juga sama. Ini ada satu dimensi kemudian dikalikan dengan nilai. Maksudnya dengan nilai tanpa dimensi. Terus, oke, yang lainnya ini array dua dimensi dikali. Oh, tambahkan A dan B ini. Tambah kok bisa ya? Coba saya tambahkan. Berarti tadi A tambah B, A tambah B, A tambah B. Ini kok bisa ya? B array A, A plus B. Atau kita kemas dengan apa? Atau kita balik, Po. 1, 2, 3. Oh, ini karena kalau kemungkinan kalau semisal seperti ini bisa ya. Nah, ini tadi karena panjangnya kan tadi 5 toh. 5 kalau semisal kita kalikan dengan panjang multidimensional array, kalau semisal dia itu lebih dari nggak bisa ya. Tadi karena ini 45 gini toh. 45 gini. Berarti kita harus sesuaikan dimensi panjangnya ya, size-nya. Coba kalau seperti ini. Aduh. Jadi 1, 2, 3. Oh, bisa. Bisa, Mas. Langsung kayak gini. Berarti harus kita sesuaikan dulu. Nah, bisa. Dikalikan juga bisa ternyata. Cuma ini kita harus sesuaikan ya, 45. Kalau seperti ini berarti harus kita ubah dulu menjadi array yang nantinya yang satu dimensi seperti ini itu menjadi panjangnya 3. Karena ini 3 tadi ya, 2 kali 3. Y-nya 2, X-nya 3. Berarti kita harus menyesuaikan X-nya juga ya, ini ya tadi. Nah, itu. Coba kalau B kali C ya. B kali C. Ternyata nggak bisa. Karena tumpuannya kurang ya. Coba kalau misal saya tambahkan satu tumpuan lagi. Oh, bisa. Berarti kita harus menyesuaikan ini. Ini array 2 dimensi, tapi 3 kali 3 saya kalikan ya dengan matriks, maksudnya ini matriks 2 dimensi, ukurannya 3 kali 3. Teman-teman jangan fokusnya 3 kali 3 itu 3 dimensi ya. 3 kali 3 berarti 2 dimensi. Gitu. Nah, saya kalikan lagi dengan matriks ukurannya 3 kali 3 kali 3. Berarti kalau ada 3 kali 3 kali 3 lagi ya itu sudah 3 dimensi. Kalau 3 kali 3 kan baru 2 dimensi ya. Nah, ini satu dimensi hanya 3 tok panjangnya. Jadi tadi yang pertama kan tadi panjangnya 3. Yang kedua kan 3 kali 3. Ini 3 dimensi. 3 kali 3 kali 3. Ini udah 3 dimensi. Karena semisal kalau asumsi ini ada panjang, ada lebar, ini ada tingginya. Nah, seperti bangun 3 dimensi itu loh. Atau ada kedalamannya gitu. Kalau ini hanya satu flat lah, hanya ada 3 tok. Panjangnya berarti ini satu dimensi, seperti itu. Jadi bisa ternyata kita mau melakukan operasi 1, 2, 3 kayak gini bisa. Nah, di dalam numerical pattern matrix ini. Cuma kita harus menyesuaikan gitu, masing-masing ukurannya.
Kalau di matematika kan juga nggak bisa langsung ya. Kalau misal panjangnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian dikalikan matriknya itu hanya berpanjang 3 kali 3, itu kan nggak bisa. Sama juga. Di sini juga seperti itu. Jadi seperti itu ya Mas Wahyudi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya Pak, makasih. Cukup. Yang lain tidak ada? Tidak ada lagi ya? Oke, kalau tidak ada lagi, materi kita cukup sampai sini dulu. Besok teman-teman bisa belajar secara mandiri, praktik ya yang jelas. Nanti untuk lebih detail mengenai numerical Python itu seperti apa itu. Saya harap teman-teman di sini sudah paham cara penggunaan numerical Python, perbedaannya dengan list, itu kemudian cara implementasi antara matriks dengan 1, 2, 3 dimensi sudah paham juga, cara operasinya juga sudah paham itu. Kedepannya nanti teman-teman bisa mencoba, kalau misal di rumah ya, itu bisa mencoba fungsi-fungsi yang belum kita coba di sini. Kalau yang shape tadi kan sudah ya, untuk melihat berapa ukuran dimensinya itu shape. Nah itu. Ini 2 dimensi dengan panjang 2 kali 5 kayak gitu. Begitu seterusnya. Ada one, array, random, kemudian ada indexing kayak itu, teman-teman wajib tahu juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini sudah mau jam 2:30, kurang 4 menit lagi. Pertemuan kita, materi kita sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman sudah berkenan atau mau bersedia hadir ya pada kuliah siang hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat ke depannya. Terus kemudian banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya ya. Oh iya, untuk saat ini teman-teman sudah bisa atau sudah boleh memikirkan nanti ke depannya mau buat apa proyek akhirnya tuh. Proyek akhirnya itu. Kaitannya dengan itu ya, dengan aplikasi atau pembuatan aplikasi secara desktop gitu. Itu membuat aplikasi apa sekiranya yang nanti bisa ditampilkan secara interface ya, ada graphical user interface-nya itu. Jadi orang itu tidak perlu menjalankan programnya di konsol, tapi secara langsung nanti bisa mengoperasikan menggunakan mouse ataupun yang lain itu. Ya. Oke, seperti itu. Saya tutup pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih lagi. Terus selamat berpuasa. Ini bentar lagi udah mau buka ya. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.